Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Steven dari kelas Admission 401. Di sini saya akan mempresentasikan eh, artikel yang akan saya pilih untuk memulai penilaian ujian akhir semester. Mata kuliah manajemen perbankan. Artikel yang saya pilih yaitu artikel kedua, yaitu dukungan kesetaraan gender 5,56% pegawai Citibank Indonesia perempuan. Ini diliput, saya akan baca artikelnya. Ini diliput dari liputan6.com Jakarta. Citi Indonesia kembali mempertegas komitmennya terhadap nilai keberagaman dan inklusi. Menurut CEO Citi Indonesia, Batara Sianturi, inklusi merupakan sesuatu yang sangat identik dengan Indonesia. Inklusi sosial juga menjadi kunci dalam memanfaatkan keberagaman untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tugas kita semua adalah untuk dapat mewujudkan inklusi baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat. Salah satu poin inklusivitas di tempat kerja adalah peran perempuan dan penerapan prinsip kesetaraan gender, yang pada akhirnya akan menuntun pada penerapan konsep meritokrasi. Ungkap Batara pada diskusi virtual. Ditulis Jumat 8 April 2022. Data Bank Dunia tahun 2021 menunjukkan sekitar 54% perempuan usia produktif di Indonesia memilih untuk bekerja. Melihat angka partisipasi perempuan dalam perekonomian Indonesia tersebut, Siti mempunyai keyakinan akan pentingnya peran perempuan dan kesetaraan gender dalam menjalankan bisnis. Siti berusaha secara konsisten untuk terus memperhatikan nilai-nilai tersebut, baik secara internal, di lingkungan kerja maupun eksternal kepada publik atau klien. Lanjut Batara. Dirinya menambah komitmen Siti Indonesia terhadap kesetaraan gender ini tercermin dari komposisi pegawai perusahaan. Hingga kini 56% karyawan Siti Indonesia adalah perempuan yang tersebar di seluruh level dan peran. Lewat Citipeka, Citi Peduli dan Berkarya itu perusahaan juga membantu memberdayakan perempuan di kalangan masyarakat. Itu adalah isi dari artikel. Nah, materi yang terkait dengan artikel tersebut yaitu kesetaraan dalam ruang kerja. Kesetaraan gender dalam lingkup dunia kerja itu berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki akses yang sama terhadap peluang, gaji, dan hak-hak lainnya dalam pekerjaan. Hal ini mencakup rekrutan, promosi, pelatihan, dan perlakuan lainnya di tempat kerja. Bentuk kesetaraan gender dalam ruang lingkup kerja yaitu yang pertama, bentuk kesetaraannya itu kesetaraan upah. Masih terjadi kesengajaan upah di antara pegawai laki-laki dan perempuan. Walaupun mereka memiliki kemampuan yang sama dan memiliki posisi yang setara di sebuah perusahaan, menurut data, upah yang diterima perempuan kini 23% lebih sedikit dibanding laki-laki. Padahal gaji yang diterima seorang karyawan seharusnya didasarkan pada kemampuan, pengalaman, dan potensi yang dimiliki. Yang kedua, yaitu kesempatan yang sama untuk berkembang. Di dunia kerja, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir, mulai dari proses rekrutmen yang objektif, penempatan kerja sesuai dengan kemampuan, kebebasan berpendapat, hingga kesempatan meniti jenjang karir untuk pada akhirnya memimpin sebuah tim atau divisi. Selanjutnya itu bekerja dengan aman dan nyaman. Ruang lingkup kerja yang aman dan nyaman adalah hak setiap pekerja. Namun bagi para pekerja perempuan, hal tersebut masih harus diperjuangkan. Selain mengalami diskriminasi, pelecehan seksual masih mengancam kenyamanan dan keselamatan mereka, yaitu perempuan. Menurut survei dari Naval OK Project, 94% dari 1.204 responden pernah mengalami pelecehan di tempat kerja, dan 62,35%
pelaku merupakan senior atau atasan mereka. Namun karena mereka merasa khawatir akan respon diterima, 94% korban tidak melaporkannya ke HRD. Manfaat dari kesetaraan gender yaitu menciptakan fleksibilitas kebijakan. Dalam menciptakan fleksibilitas ini akan kesetaraan gender yang menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel dan minim stres. Perempuan yang telah menjadi seorang ibu paham benar betapa sulitnya menciptakan work life balance antar karir dan perempuan. Selanjutnya, manfaatnya itu memaksimalkan produktivitas. Dengan menciptakan ruang kerja yang aman dan nyaman, tentu para karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan sepenuh hati dan dalam lingkungan yang suportif dan saling menghargai. Semua orang akan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, memaksimalkan kemampuan, sehingga akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan. Manfaat selanjutnya yaitu mendorong kemampuan untuk berinovasi. Keberagaman dalam lingkungan perusahaan akan memicu kreativitas dan akhirnya mendorong kita untuk selalu berinovasi. Accenture, sebuah konsultan bisnis, itu mengadakan riset Equality Driver Innovation di tahun 2019 yang melibatkan 18.000 responden dari 27 negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesetaraan gender adalah kunci penting dalam menggerakkan innovation mindset di sebuah perusahaan. Dengan menerapkan kesetaraan dan keberagaman, kemampuan pola pikir berinovasi suatu perusahaan dapat naik menjadi 6 kali lipat dibanding dengan perusahaan lain yang tidak menerapkan kedua faktor tersebut. Hak pekerja perempuan menurut undang-undang ini sudah diatur, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, hak perempuan yaitu pertama ada cuti hamil dan melahirkan. Dalam RUU Ketahanan Keluarga ini hal tersebut bertambah hingga 6 bulan. Terus cuti keguguran, fasilitas dan kesempatan untuk menyusui dan memvaksinasi, larangan mempekerjakan pekerja perempuan hamil pada kondisi berbahaya, larangan PHK karena hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui, ketentuan mempekerjakan pekerja perempuan di malam hari, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, dan terakhir mendapatkan pengakuan kompetisi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.